Selamat pagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang ada di Jemaat Gemim Betania Makere Timur. Shalom, damai di hati. Apa kabar kita di hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati. Semua kita diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita semua boleh berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu. Tetapi sekolah minggu di pagi hari ini atau hari ini ada yang berbeda. Encik Deborah, apa yang berbeda? Nah, perbedaannya adalah biasanya kita beribadah di rumah gereja, tetapi untuk saat ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita daripada anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, maupun mama papa, oma opa yang mendampingi di rumah untuk kita beribadah kepada Tuhan. Tetap semangat, sekalipun ibadah lewat video saat ini, tetapi tetap semangat. Tunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan, anak sekolah minggu yang mampu menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, encik mau bertanya, siapa di sini yang bangun pagi sudah mandi? Angkat tangan. Siapa yang cuma cuci mata, cuma ada jatuh mata sedikit air? Atau siapa di sini tidak mandi sama sekali memang enter matanya sudah cuci? Dah, tapi encik berharap semua anak sekolah minggu pagi hari ini sudah siap memuji memuliakan nama Tuhan. Mari semuanya encik undang untuk berdiri. Semangat-semangat. Kita akan memuji nama Tuhan di pagi hari ini. Kita akan menyanyi pujian yang berkata, Selamat pagi Bapa. Gerakan tubuhmu ke kanan dan ke kiri. Tiga. Selamat pagi Bapa, ucap terima kasih. Engkau memelihara aku setiap matahari bersinar. Burung-burung bernyanyi, ku tambah cinta. Sekali lagi lebih semangat. Selamat pagi Bapa, ku ucap terima kasih. Senyum. Aku setiap hari, matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, ku tambah cintanya. Nah, masih semangat untuk memuji Tuhan? Mana jawabannya yang ada di rumah? Masih semangat? Pasti masih semangat. Kita menyanyi lagi satu pujian yang berkata, Hai tamang-tamang atau Beking Sanang Patuhan. Bagoyang dulu semua. Di sini ada Empu Jekli, yang ada ini dia Encik Deborah. Hai tamang-tamang, mama papa bagoyang, coba orang menyanyi. Puji Tuhan, puji Tuhan, syalalalala, puji-puji nama Tuhan. Kita mana, tunjuk teman atau adik orang semua yang ada, yang tidak ibadahnya. Ayo semuanya bergoyang, satu dua, goyang ke kanan, tiga, goyang ke kiri, goyang ke kiri, orang semua goyang, goyang rame-rame. Satu dua, goyang ke depan, tiga, empat, goyang ke belakang, orang semua. Hey, 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 kesana Tuhan. Nah, saat ini sebelum kita lanjut memuji memuliakan nama Tuhan, masih tetap berdiri, kita akan buka ibadah ini dengan doa. Tadi sudah dengan pujian, sekarang ada doa yang akan membuka ibadah kita di saat ini. Sebelum Encik Deborah menuntun kita di dalam doa, mari semuanya kita menyanyi pujian Bapakku datang padamu dalam sikap berdoa. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Mari kita menyanyi pujian ini dalam sikap berdoa. Bapakku datang padamu. Bapa
berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang setia, terpujilah nama Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Makerere Timur boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan melihat situasi dan kondisi dalam kami beribadah saat ini berbeda. Tetapi kami percaya kami semua diberkati oleh Tuhan. Di rumah kami masing-masing kami menaikkan pujian, doa kepada Tuhan. Bahkan kami percaya kami semua ini akan diberkati Tuhan ketika kami sungguh rindu untuk beribadah kepada Tuhan. Diberkatilah ibadah kami di pagi hari ini, agar benar-benar ibadah ini boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami pun boleh menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, jalannya ibadah kami di pagi hari ini hanya ada di dalam tangan kasih Tuhan saja. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Amin. Ya. Masih semangat untuk memuji Tuhan? Encik Deborah di sini sampai berkeringat, bersuar-suar, tapi tetap semangat memuji Tuhan. Apalagi masih pagi toh. Mari kita angkat satu pujian yang berkata, ayo katakan kau saudara. Sambil gerakkan badanmu ke kanan dan ke kiri, jangan loyo-loyo. Ayo katakan, ayo katakan kau saudara, ayo katakan kau sahabat, nama Yesus satukan kita. Ayo katakan kau saudara, ayo katakan kau sahabat, nama Yesus satukan kita. Bersama dia, bersama dia aku bisa, bersama kamu kuat, bersama dia kita menang, bersama dia, ayo katakan kau sahabat, ayo katakan kau sahabat, nama Yesus satukan kita. Ya, tepuk tangan dulu semuanya. Puji Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, masih ada lagi satu pujian dengan gerakan, yaitu pujian yang berkata pekerja Kristus. Siapa yang ingin menjadi pekerja Kristus di sini? Ya, oke, kita akan menyanyi pujian pekerja Kristus. Mana sayupnya? Maka gerakannya kanan dan kiri. Telah lama ku cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kebenaran setia. Hari satu saat Yesus panggilku menjadi lagi-lagi mencampur, jadi saksi bagi Dia, bukan sembarang pekerja. Shalala, Yesus luar biasa ini. Shalala, Dia dapat segala raja. Shalala, memanggilku menuai dalamnya. Hanya anugerah semata. Shalala, aku dipakai oleh Dia. Shalala, sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Iya, silakan duduk semuanya. Siapa di sini yang sobat suar? Tunjukkan kepada di sekitarmu. Nggak mungkin gak setuju Pak Encik Deborah kan? Karena orang hanya dengan video yang ada saat ini. Tetapi Encik percaya sukacita kita memuji Tuhan saat ini itu akan mendatangkan berkat dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Dan saat ini tibalah saatnya untuk kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan disampaikan oleh Encik Indri Mundung Kaporo dan Engku Penatua Jekli Pelengkahu. Encik Indri Mundung Kaporo akan memberitakan firman Tuhan untuk anak Esther, dan Engku Penatua Jekli Pelengkahu akan memberitakan firman Tuhan untuk anak Abraham.
Nah, setelah firman Tuhan, masing-masing kelas akan melanjutkan menyanyi sampai berkat bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di setiap kelas. Anak Esther Enci Indri dan anak Abraham Engku Penatua Jacqueline. Sebelum itu, mari kita menyanyi pujian yang berkata, "Ku ingin dengar cerita." Siapkan Alkitabmu agar ketika Engku Jacqueline ataupun Enci Indri sudah mau menyampaikan firman, kita sudah siap dengan Alkitab kita masing-masing. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Itu tinggal tetap dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu. Biarlah cerita itu Deborah persilakan kepada Engku Penatua Jacqueline dan Enci Indri untuk memimpin di masing-masing kelas. Shalom adik-adik, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan adik-adik, pada saat ini kita akan masuk pada pembacaan Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab kita. Namun sebelum kita membaca Alkitab, kita tentunya berdoa. Dengan sikap berdoa, kunci tangan, tutup mata dan kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah kami, anak-anak-Mu, bahkan orang tua yang ada, juga guru-guru sekolah minggu yang ada di jemaat-Mu ini Tuhan, Gemim Betania Makere Timur. Dengan keterbatasan yang ada, kami tetap rindu, sangat rindu untuk kembali membaca Alkitab. Dan kami rindu untuk mendengar cerita akan isi Alkitab yang kami baca dan kami renungkan pada saat ini. Tuhan karuniakan kami semua, baik anak-anak sekolah minggu, orang tua yang ada, bahkan guru-guru sekolah minggu, hikmat yang berasal daripada Tuhan, sehingga kami boleh memaknai, mengerti akan maksud dan tujuan lewat firman Tuhan yang akan kami baca dan renungkan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar cerita firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman kehidupan. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita akan baca Alkitab sesuai dengan Bina Anak yang telah diterbitkan oleh Gereja Masih Injil di Minahasa, di mana pembacaan Alkitab di sepanjang minggu untuk anak-anak sekolah minggu, baca dan renungkan, terambil di dalam kitab Perjanjian Baru, kitab Injil yang keempat. Ya benar, Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Dan Engku akan membacakan untuk adik-adik semua, dan tentunya adik-adik juga boleh membaca bersama-sama dengan tentunya Engku, dan mungkin ada orang tua dan ada guru-guru sekolah minggu juga. Injil dari alamat Injil Yohanes pasal 18 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Di bawah perikop Yesus ditangkap. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, keluarlah ia dari situ bersama-sama dengan murid-muridnya
dan mereka pergi ke seberang sungai Kidron. Di situ ada suatu taman, dan ia masuk ke taman itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Yudas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu, karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Maka datanglah Yudas juga ke situ dengan sepasukan prajurit dan penjaga-penjaga bait Allah yang disuruh oleh imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, lengkap dengan lentera, sulu, dan senjata. Maka Yesus yang tahu semua yang akan menimpa dirinya, maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapakah yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetapkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkanlah pedangmu itu. Bukankah aku harus meminum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Sampai di sana firman Tuhan yang boleh kita baca dan kita akan renungkan lewat cerita firman Tuhan pada saat ini. Adik-adik, orang tua, bahkan guru-guru sekolah minggu yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi shalom, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan adik-adik, firman Tuhan pada saat ini sebelum torang masuk lebih jauh lagi, tentunya torang semua pada saat ini sedang mengalami apa? Apa yang terjadi di dunia? Karena bukan cuma di Manado, bukan cuma di tempat tinggal ini yang mengalami hal ini. Mengalami apa, Kuten? Virus Corona, atau yang terkenal juga dengan nama COVID-19 atau COVID-19, yang sementara mendera dunia. Dunia pada saat ini mengalami krisis global, dan virus ini menjadi pandemi karena seperti yang aku bilang tadi, seluruh dunia mengalami, sehingga disebut menjadi pandemi karena krisis dunia semua. Di segala bangsa mengalami virus ini atau menderita virus ini. Dan tentunya dengan adanya virus ini, torang pe provinsi, torang pe kota, torang pe gereja mengeluarkan kebijakan, dan kebijakan ini membuat orang tidak bisa kembali lagi bersama-sama seperti yang sebelum-sebelum orang lakukan, yaitu beribadah baik di pondok gembira, di rumah-rumah teman-teman kita, juga di ibadah-ibadah kolom bersama-sama dengan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, bahkan juga di gereja, ibadah gereja biasa, bahkan juga ibadah anak sekolah minggu yang seperti orang lakukan. Tentunya di sini timbul rasa kerinduan. Engkau sendiri rindu sekali mau hadir seperti dalam persekutuan-persekutuan yang orang rasakan atau laksanakan di setiap minggu-minggu di sekolah minggu. Bukan cuma di sekolah minggu, di semua, di ibadah kolom, di ibadah gereja pun seperti yang orang lakukan di setiap minggu. Itu sangat rindu. Pasti adik-adik juga sangat rindu. Tentunya juga di sini ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik di Indonesia, di pemerintah pusat, pemerintah daerah, provinsi, bahkan pemerintah kota. Dan juga telah
dilakukan juga oleh gereja kita, Gereja Masih Injil Binasa, tentunya lewat kebijakan untuk stay at home atau melakukan segala sesuatu di rumah. Jadi ini boleh keluar dari rumah. Apa engkau mau tanya sekarang? Ada jalankan Joni perintah dari pemerintah atau orang gereja? Ingat adik-adik, pemerintah bahkan orang gereja tentunya wakil Allah di dunia ini. Tentunya orang boleh masih ada jaga keluar di Mantos, di Mega Mall, di tempat-tempat keramaian saat ini sedang ditutup sementara. Engkau merasakan itu karena engkau kerja di Mantos. Jadi dari semenjak tanggal 29 hari Minggu yang lalu sampai tanggal 8 nanti diliburkan Mantos. Dan nanti dibuka tanggal 9. Itu pun kalau krisis ini belum pasti. Jadi belum pasti itu akan mau dibuka pada tanggal 9 itu. Jadi orang mulai ke depannya. Jadi itu, sedangkan orang-orang tua dilarang untuk keluar, apalagi orang juga, anak-anak kecil yang tentunya rentan terkena juga virus. Walaupun memang orang Jalia kebanyakan orang-orang yang lanjut usia yang banyak kena. Tapi orang juga diingatkan untuk tetap taat perintah dari pemerintah, perintah dari orang gereja, karena mereka adalah wakil-wakil Allah tentunya. Jadi tenang Jo, di rumah dulu, orang kan masih bisa seperti ini beribadah sekolah minggu lewat tentunya teknologi yang begitu canggih, dari video ini, dari HP. Jadi juga orang boleh belajar juga. Banyak juga yang sekarang memanfaatkan aplikasi yang ada di handphone, di Android, seperti yang orang gunakan di sekolah-sekolah yang Jalia, ada aja pakai itu aplikasi Zoom. Jadi itu orang gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan juga untuk orang perkembangan ilmu pengetahuan. Karena orang cuma di rumah. Jadi orang juga tetap, walaupun cuma di rumah, harus tetap memanfaatkan waktu untuk belajar tentunya. Semua pasti belajar toh ini, atau cuma memanfaatkan di libur ini untuk berfoya-foya, bersantai-santai. Tidak boleh ya adik-adik. Tetap harus memanfaatkan semua waktu ini untuk tetap belajar. Memang juga ada waktu bermain, tetapi juga orang harus seimbangkan dengan waktu orang belajar. Kita kembali ke firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan pada saat ini, engkau mau setunjuk sebuah gambar. Dapat lihat nih gambar? Ya. Pasti adik so tahu tuh siapa dia ini. DP tugas, kewenangan, kewajiban, pasti juga ada tahu. Apa DP tugas ini? Tunggu, sebelum masuk DP tugas, DP orang ini siapa ini dia? Ya benar, polisi. Polisi itu bertugas untuk menjaga keamanan. Selain menjaga keamanan, apa? Menangkap orang jahat tentunya. Jadi DP fungsi menjaga keamanan, menangkap orang-orang jahat. Dan sesuai dengan firman Tuhan pada saat ini, yang orang baca dan renungkan, isi firman Tuhan ini bercerita tentang siapa, Kuten? Ya benar, tentang Yesus dan murid-muridnya yang pergi ke sebuah taman di sini untuk berdoa. Walaupun DP murid-murid di sini nyanda lengkap. Jadi cuman 11 DP murid. Satu murid yang mengkhianati dia. Tahu semua toh? Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus tidak ikut bersama-sama Yesus. Dia nanti datang pada saat dia datang dengan sepasukan, dengan prajurit, dengan tentunya berpakaian lengkap, ada senjata di bawah, ada pegang obor seperti yang ada di gambar ini. Seperti ini. Adik-adik bisa lihat toh? Di sini ini Yudas bersama dengan sepasukan prajurit, walaupun di gambar sini cuma 2 orang, tetapi dia lebih pasti dari 2 orang karena sepasukan lebih banyak. Dan mereka membawa senjata dengan sangat lengkap. Jadi
Adik-adik, bayangkan di sini. Jadi orang datang ini untuk menangkap Yesus toh, supasti. Bisa adik-adik bayangkan apa yang dirasakan oleh Tuhan Yesus saat itu. Tentunya di sini dia yang tidak pernah berbuat kesalahan. Yesus ini kan bukan kesalahan yang dibuat, bahkan dia menyembuhkan orang, membangkitkan orang yang sudah mati. Dia menunjukkan DP mujizat-mujizat kepada orang-orang di zaman Perjanjian Baru itu. Di sini dia tidak pernah berbuat kesalahan. Tiba-tiba di sini Tuhan Yesus didatangi prajurit-prajurit seperti seorang penjahat nih Tuhan Yesus ini kata. Dan ternyata di sini Tuhan Yesus tidak marah. Seharusnya dia bisa di sini marah. Tapi apa yang dilakukan Tuhan Yesus di sini? Adik-adik lihat. Dia tahu bahwa semua ini akan terjadi pada dirinya. Dia tetap tenang dan membiarkan dirinya ditangkap. Adik-adik yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lalu dia maju ke depan di sini. Yesus maju ke depan. Yesus maju ke depan di sini. Dan bertanya di sini. Tuhan Yesus di sini bertanya, "Siapakah yang kamu cari di sini?" Seperti di gambar ini. Jadi Yesus maju ke depan, berhadapan langsung dengan Yudas dan sepasukan prajurit yang tadi. "Siapakah yang kamu cari?" Jawab orang-orang ini kepada Yesus, "Yesus dari Nazaret." Katanya kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, "Akulah dia." Yudas yang mengkhianati Yesus, dia berdiri juga di situ bersama-sama dengan sepasukan prajurit ini yang diutus oleh orang-orang yang ingin tentunya menghancurkan Yesus pada saat itu. Adik-adik tahukah, adik-adik, waktu Tuhan Yesus berkata kepada mereka di sini, akulah dia. Mereka semua mundur. Jadi semua sepasukan dan orang-orang yang ada di situ mundur dan jatuh ke tanah. Di sini adik-adik boleh lihat, luar biasa di sini, luar biasa kuasa Tuhan. Di mana hanya dengan perkataan Tuhan Yesus saja, mereka semua mundur dan jatuh ke tanah. Sekali lagi Tuhan Yesus berkata di sini kepada mereka, "Kalian mencari siapa?" Jadi kedua kali ini Tuhan Yesus bertanya. Yesus jawab mereka di sini, orang-orang Nazaret ini atau orang-orang ini mengatakan, kami mencari Yesus dari Nazaret. Dan kata Tuhan Yesus di sini, "Dan kalau memang aku yang kalian cari di sini, biarkan mereka yang lain ini pergi." Yang dimaksud di sini dari Tuhan Yesus yang lain ini pergi adalah tentunya siapa? Murid-murid Yesus, yaitu ke-11 muridnya. Jadi Tuhan Yesus di sini sangat-sangat mengasihi DP murid-murid. Bahkan orang semua di sini Tuhan Yesus sangat mengasihi. Sehingga di sini dia melindungi murid-muridnya sekaligus dia menggenapi apa yang dikatakan dalam doanya. Dia sabar saat dirinya akan ditangkap. Adik-adik, ternyata di sini terjadi sesuatu di luar dugaan. Apa yang engkau maksud ini adalah Simon Petrus. Simon Petrus membawa di sini sebilah pedang. Jadi di sini Simon Petrus membawa sebilah pedang. Ini dia pedang. Apa yang dilakukan? Adik-adik pasti so tahu. Seperti yang terang baca. Dia memotong telinga dari seorang hamba. Dan hamba itu yang mengikuti sekumpulan atau sekelompok prajurit tadi, dia kehilangan telinga. Kalau di gambar ini, adik-adik boleh lihat, telinga sebelah kanan dia. Jadi dia kehilangan telinga sebelah kanan. Tentunya kalau mau dibilang ini mungkin sifat dari ingin membelanya Simon Petrus kepada gurunya, yaitu Tuhan Yesus. Tetapi di sini
kita boleh lihat lagi tentunya sifat dari Tuhan kita, Yesus, di mana dia bilang pada Simon Petrus, jangan begitu, sarungkan dengan api pedang ulang. Kalau mungkin di kitab Injil lain, Tuhan Yesus menyembuhkan ini orang tahu bersama pasti. Ini telinga dari Malkus ini. Bahkan Tuhan Yesus mengingatkan, siapa yang bermain pedang, dia akan mati dengan itu, pedang itu kepada Simon Petrus. Jadi cerita Alkitab pada saat ini tentunya di sini memberikan pelajaran hidup kepada engkau sendiri, kepada adik-adik, kepada orang tua, bahkan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada, di mana di sini Tuhan Yesus di sini menunjukkan hidupnya menjadi teladan di sini. Teladan bagi kita semua, di mana ketika dia ditangkap oleh para prajurit dan penjaga bait Allah, di sini Tuhan Yesus tidak melakukan perlawanan apapun. Mengapa demikian adik-adik? Tuhan Yesus sedang menunjukkan bagaimana kasihnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Dia rela memberi dirinya ditangkap, sekalipun tidak berbuat kesalahan yang pantas untuk mendapatkan hukuman. Di sini Tuhan Yesus rela memberi dirinya ditangkap, sekalipun tidak berbuat kesalahan yang pantas untuk mendapat hukuman. Dia rela dia disiksa dengan siksaan yang sangat kejam, sangat hina. Orang tahu bersama, dia disalib jalan Via Dolorosa, dia dicambuk, ditusuk dengan tombak, diberikan minuman yang kecut, asam sekali, dan menyerahkan nyawanya untuk ganti dosa engkau, dosa adik-adik sekalian, dosa orang pe mama papa, oma opa, dosa orang pe guru-guru baik sekolah minggu ataupun guru-guru yang di sekolah. Semua orang umat ciptaan Tuhan. Jadi sekali lagi firman Tuhan pada saat ini menunjukkan, karena juga menghayati minggu-minggu sengsara, minggu yang terakhir ini, minggu yang ke-6, untuk orang renungkan sebelum orang akan masuk kepada Jumat Agung, dan nantinya orang akan merayakan Paskah atau kebangkitan Yesus Kristus. Orang harus menghayati semuanya itu. Tentunya juga dengan sementara krisis global COVID-19 atau virus corona yang sementara diderita oleh seluruh dunia, oleh bangsa kita, oleh kota tercinta kita, kita diingatkan terlebih untuk adik-adik sekalian untuk tetap tinggal di rumah, tidak jalan ke sana kemari, memanfaatkan waktu yang Tuhan kasih ini, libur ini, untuk kemuliaan nama Tuhan, beribadah, membaca Alkitab, tetap belajar dengan sistem online, dan juga tetap bermain. Tetapi sekali lagi, menyeimbangkan bermain dan tentunya belajar. Sekali lagi, jaga kesehatan, stay at home, melakukan hal-hal yang berguna di rumah untuk bermanfaat untuk orang pe diri, orang pe mama papa, oma opa, orang pe orang-orang yang di sekitar, bahkan tentunya menyenangkan hati Tuhan lewat tentunya orang pe cara hidup yang baik, yang benar, yang selalu mengandalkan Tuhan dimanapun kita pergi dan berada. Sebelum terang menutup cerita Alkitab atau perenungan kita, terang akan menghafal ayat hafalan yang sesuai dengan Bina Anak, terambil di dalam kitab Injil Lukas. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Semua cari Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Sudah apa semua? Kalau sudah apa, torang akan membaca dulu, baru torang akan menghafal bersama-sama. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Torang baca dulu bersama-sama.
1, 2, 3. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 berbunyi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Lukas pasal 2 ayatnya yang ke-8. Sekarang engkau ada baking DP tulisan dapat baca tuh. Orang akan belajar bersama-sama. Walaupun memang mungkin nyanak mau sama dengan di langsung baku dapa. DP inti engkau semua mau satu kali sebajalang bagi, nanti adik-adik cari hafal sendiri di rumah bersama dengan orang tua untuk membantu anak-anaknya masing-masing untuk supaya boleh menghafal ayat hafalan pada saat ini, yang tentunya bermakna untuk kita menghayati minggu-minggu sengsara tentunya. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 yang berbunyi, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Sekali lagi, Lukas pasal 2 ayat yang ke-8. Nanti orang tua membantu tentunya anak-anak agar supaya boleh dapat menghafal ayat Alkitab yang diterbitkan oleh Gereja Masih Lim Jenazah, terlebih khusus di Komisi Pelayanan Anak Sinode Gemim. Dan pada saat ini kita akan berdoa penutup, berdoa syafaat. Dan sebelum kita berdoa, kita angkat pujian Tuhanku satu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus. Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tutup mata dan kita berdoa. Bapa kami di surga, inilah hidup kami Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami yang kami amini sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan Tuhan. Terimalah pemberian diri kami ini. Kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat-Mu Gemim Betania Mangker Timur, dengan keterbatasan yang ada, kami tetap rindu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, rindu untuk mendengarkan cerita Alkitab, rindu untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Terimalah pemberian diri kami ini. Kiranya menyenangkan hati Tuhan dan berbau harum untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Bapa kami di surga, kami telah mendengarkan cerita Alkitab tentang tentunya proses penangkapan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan untuk tentunya saling mengasihi, menerima dengan lapang dada dengan apa yang Tuhan alami di masa saat itu sebelum Engkau disalibkan dan mati dan bahkan bangkit sampai naik ke sorga tentunya Tuhan. Itu merupakan suatu proses yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan Tuhan dan kehidupan kami, kehidupan kerohanian kami sebagai umat ciptaan Tuhan. Pembelajaran hidup ini kiranya akan menguatkan iman kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi lebih kuat lagi menjalani kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan di zaman modern ini yang penuh dengan tantangan kehidupan,
problema kehidupan, terlebih sementara yang kami alami ini. Krisis global, pandemi virus corona atau COVID-19, yang sementara terjadi di dunia, di berbagai belahan dunia, bahkan di negara kami Indonesia, bahkan di kota tercinta kami, kota Manado ini. Bapa, lindungi kami semua Tuhan. Lindungi kami semua yang ada di dunia ini. Lindungi kami semua yang ada di kota Manado. Lindungi yang ada di lingkungan 3 Makere Timur ini. Kami semua, anak-anakmu, anak sekolah minggu yang ada di jemaatmu ini, Gemim Betania Makere Timur, bersama dengan orang tua dan bahkan guru-guru sekolah minggu yang ada. Tuhan, lindungi kami. Dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan kawali kami. Kuatkan imunitas kami, imunitas tubuh kami. Sehat kuat menjadi bagian dalam kehidupan kami untuk menghadapi tentunya virus corona ini Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk tentunya para medis, dokter, suster, relawan yang memberi diri untuk melayani atau untuk menjadi perawat, untuk mengobati seluruh orang-orang yang terinfeksi virus corona. Tuhan berkati mereka, kesehatan, kekuatan, hikmat surgawi menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga mereka dapat membantu semua umat yang mengalami terinfeksi virus ini. Bapa di surga, kami pun mendoakan orang-orang yang telah tentunya terinfeksi. Biarlah kesembuhan yang berasal daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh beraktivitas seperti sedia kala. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah, dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan, di mana stay at home untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia ini. Biarlah tetap Engkau pelihara kehidupan mereka, pemimpin-pemimpin kami yang merupakan wakil-wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Tuhan berkati mereka, kesehatan, kekuatan, hikmat yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Bahkan kami sebagai warga menaati peraturan itu untuk tetap stay atau tetap tinggal di rumah, dengan tentunya memanfaatkan waktu luang kami ini beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan, belajar di rumah untuk anak-anak sekolah minggu yang ada di Gemim Betania Makere Timur, sehingga tentunya mereka tetap terpelihara iman mereka, dan bahkan pengetahuan-pengetahuan tentang ilmu pengetahuan yang ada, yang seharusnya mereka dapatkan di belajar di sekolah, tetap mereka dapatkan walaupun mereka tinggal di rumah. Bapa di surga, kami berdoa untuk tentunya gereja kami, Gereja Masih Minasa, terlebih jemaat kami Gemim Betania Makere Timur, Ketua Badan Pekerja Majelis Jemaat Pendeta Ibu Lenora Paredi Gontung STH, Badan Pekerja, Pelayan Khusus, komisi-komisi, panitia harian gereja, pegawai gereja, dan bahkan kostor yang ada, bahkan seluruh jemaat dalam melayani Tuhan, dimampukan oleh Tuhan, kesehatan, kekuatan, bahkan hikmat menjadi bagian dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya kami menyerahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih dan kuasa. Jaga lindungi kami Tuhan, sertai kehidupan kami. Ampuni kami apabila sepanjang persekutuan ini kami melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan Juru Selamat kehidupan kami, yang telah mengajar doa Bapa kami untuk kami ucapkan secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penyjahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada saat ini kita akan menutup rangkaian ibadah. Kita akan menerima berkat dari Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan dengan mengangkat pujian dengan sikap berdoa. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan,
Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Demikianlah ibadah anak sekolah minggu pada April tahun 2020. Kiranya apa yang kita lakukan pada saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita menjadi berkat dimanapun kita pergi dan berada. Dan ingat, selama corona ini masih ada di dunia, tetap kita mematuhi peraturan dari pemerintah untuk tetap di rumah atau stay at home. Dan kita melakukan hal yang positif, baca Alkitab, belajar di rumah, dengan tentunya kecanggihan teknologi yang ada. Kita memanfaatkan kecanggihan teknologi itu untuk hal-hal baik dan terlebih untuk hormat dan kemuliaan akan nama Tuhan. Shalom, damai di hati. Apa kabar kita hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin.